Hai Sobat Indo Pajak, siapa sih sekarang yang nggak tahu soal e-sport? Itu loh, pertandingan atau turnamen video game seperti PUBG, Mobile Legends, dan PES yang sekarang semakin trending. Semakin kesini, e-sport semakin populer, dan dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi industri yang besar. Bahkan, sekarang sudah banyak turnamen skala regional hingga nasional yang memperebutkan hadiah total puluhan hingga ratusan juta rupiah. Lihat potensi ini, tentunya Direktorat Jenderal Pajak atau DJP tidak tutup mata. Sejak tahun 2021, mereka telah melakukan pengawasan secara virtual terhadap para atlet e-sport. Berikut para individu yang mengambil keuntungan dari bidang digital seperti influencer, tiktoker, dan youtuber. Lalu, bagaimana pengaturan pajak dari individu yang berprofesi sebagai atlet e-sport? Apakah hadiah untuk pemain e-sport juga terkena pajak? Mari kita bahas lengkapnya di sini. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, serta Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, secara resmi telah mengakui e-sport sebagai sebuah cabang olahraga berprestasi di Indonesia, yang berarti pemain e-sport termasuk olahragawan. Olahragawan dalam arti luas yaitu orang yang suka berolahraga, sedangkan dalam arti sempit merupakan orang yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. Ketika meraih prestasi, tentunya atlet tersebut dapat menerima penghargaan, baik dari pihak swasta ataupun pemerintah. Yang dari sisi perpajakan, penghargaan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu penghasilan dari pekerjaan bebas dan penghasilan berupa natura atau kenikmatan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Kendati pun memiliki penghasilan dengan 4,8 miliar setahun, pekerjaan bebas dilarang untuk menggunakan tarif UMKM sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018. Namun, olahragawan diizinkan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan cukup melakukan pencatatan. Adapun menurut lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur klasifikasi lapangan usaha untuk olahragawan, bahwa untuk ibu kota provinsi dikenakan tarif 35%, ibu kota provinsi lainnya 32,5%, dan untuk daerah lainnya 31,5%. Olahragawan yang melakukan pencatatan dapat menghitung peredaran netonya dengan cara mengalihkan norma penghitungan penghasilan neto dengan penghasilan bruto. Dalam penghitungan PPh Pasal 21, penghasilan yang diterima oleh atlet e-sport dalam mengikuti suatu ajang atau kompetisi olahraga dapat dikategorikan sebagai penghasilan sehubungan dengan peserta kegiatan. Atlet e-sport dapat menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk peserta kegiatan dengan cara mengalihkan tarif pasal 17 dengan penghasilan bruto. PPh Pasal 17 merupakan pasal yang secara terperinci mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, baik itu wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan. Tarifnya sendiri adalah sebagai berikut. Sekarang, mari kita masuk ke simulasi perhitungannya. PT 1112 menyelenggarakan pertandingan e-sport dengan total hadiah 1.150 juta rupiah. Pertandingan itu melibatkan dua orang dengan masing-masing mendapatkan hadiah 575 juta rupiah. Maka, untuk menghitung besaran PPh Pasal 21 terutang adalah sebagaimana di tabel berikut. Sehingga PPh yang terutang untuk masing-masing atlet dalam pertandingan tersebut adalah Rp116.500.000. Lalu bagaimana dengan pelaporan SPT tahunannya? Mari kita bahas secara singkat ya. Udin adalah salah satu atlet e-sport yang berasal dari Jakarta. Berdasarkan catatan tahun 2022, dia menjuarai berbagai ajang kompetisi dan memperoleh hadiah sebagai berikut. PUBG League dengan hadiah 300 juta rupiah, Mobile Legends Tour dengan hadiah 150 juta rupiah, Liga PES Game dengan 120 juta rupiah, dan Dota 2 Nasional dengan hadiah 250 juta rupiah. Sehingga Udin mendapatkan total hadiah dari kompetisi e-sport selama tahun 2022 adalah 820 juta rupiah. Selain itu, Udin juga mendapatkan hadiah mobil dari turnamen lain yang pemberi hadiahnya bukan termasuk perusahaan yang dikenai PPh final atau dim profit. Udin berstatus sudah menikah dan tidak memiliki tanggungan. Bukti potong yang diperoleh dari pemberi hadiah adalah sebagai berikut. PUBG League dipotong dengan PPh Pasal 21 sebesar 24 juta rupiah, Mobile Legends Tour dipotong sebesar 16.500.000 rupiah, Liga PES Game dipotong sebesar 12 juta rupiah, Dota 2 Nasional dipotong sebesar 31.500.000 rupiah. Maka Udin akan dipotong PPh Pasal 21 sebesar 104 juta rupiah. Nah, untuk penghitungan SPT tahunan, simulasinya adalah sebagai berikut. Kesimpulannya, pelaporan SPT tahunan Udin adalah lebih bayar, yang berarti Udin dapat mengajukan langkah berikutnya seperti restitusi untuk pelaporan SPT tahun ini. Namun perhitungan berikut hanya sebagai perhitungan kasar saja ya, karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaporan SPT tahunan bagi seorang atlet e-sport. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan simulasi perhitungan dari pekerjaan bebas lainnya. Jangan lupa like dan subscribe bila video ini bermanfaat untuk kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.